Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita. Berdasarkan masukan dari Mas Rendijo bahwa kajian tentang sunat itu dirasa sudah cukup jelas, jadi tidak perlu kita tambahi lagi, kita perjelas lagi dalam episode berikutnya, sehingga dirasa sudah cukup. Sudah jelas lah, tinggal bagaimana kalian nanti mencermatinya untuk menjadi paham tentang apa yang dijelaskan. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 episode tentang sunat itu. Dan sekarang masih ada berhubungannya dengan sunat, tapi sunat kita tidak bicarakan lagi ya, karena sudah kita kumpas tuntas di sekitar kalau nggak salah 4 episode yang lalu gitu. Jadi topik kita kali ini adalah Islam ini bagian dari anak-anak Abraham. Ya, topik kita kali ini adalah Islam bagian dari anak-anak Abraham. Nih, topik kajian kita. Kalau aku berbicara tentang kata anak-anak Abraham, itu kalian juga harus pandai memahami kira-kira itu aku maksudnya berbicara dalam anak-anak biologis atau anak-anak teologis ya, karena nanti akan jadi satu juga ini gitu. Ketika aku berbicara Islam bagian dari anak-anak Abraham, itu berarti kita berbicara anak-anak teologis, bukan biologis. Namun demikian kita nanti juga akan bersinggungan dengan anak-anak biologis begitu. Mengapa ini perlu aku jelaskan? Karena begini, ada sebuah upaya opini yang dibangun dan itu disebarluaskan bahwa Islam itu sesuatu yang terpisah, bukan dari bagian anak-anak Abraham gitu, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka memotong jalur. Dari atas tuh jalurnya sudah dipotong bahwa Ismail itu bukan keturunan Abraham. Dan kemarin alhamdulillah sudah aku jelaskan. Kalaupun argumentasi selama ini yang sudah familiar kita dengar bahwa Ibunda Hajar itu Buddha, padahal dia bukan Buddha, tapi oke lah dia kita anggap Buddha. Sudah aku jelaskan itu argumentasi yang tidak sangat memadai untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Ismail itu bukan keturunan Bapak Abraham karena ibunya Buddha. Karena kita tahu istri Yakob itu juga ada yang 2 budak, ada yang 2 istri. Maksudnya istri yang tidak dari budak. Ke-12 anaknya sama-sama diakui sebagai Bani Israel. Gitu. Jadi apapun alasannya, kalaupun tetap dikatakan bahwa Ibunda Hajar Buddha itu bukan sesuatu yang cukup. Dan sangat lemah sekali untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Ismail itu bukan keturunan dari Abraham karena ibunya Buddha. Dan itu aku sudah jelaskan. Padahal kita tahu bahwa sekarang terjadi polemik sejarah yang untuk mengkajinya juga kita perlu referensi banyak. Ternyata Ibunda Hajar itu adalah putri Firaun yang dihadiahkan kepada Bapak Abraham. Gitu. Ya, oke. Mungkin tentang satu hal itu bisa kita kaji di lain waktu. Kenapa sih itu harus kita pertegas tentang keturunan? Karena begini, kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ya
itu kalau ditarik garisnya nanti itu ke Kanjeng Nabi Ismail. Meskipun untuk menjelaskan ini kita perlu berbicara dalam sejarah waktu yang sangat panjang, sejarah bangsa Arab tentunya. Nanti ada Aribah, Musta'ribah dan segala macamnya. Itu juga perlu season tersendiri yang itu juga berseri-seri nanti. Karena kalau berhasil dipotong ya bahwa Ismail bukan keturunan Abraham, itu nanti ujung-ujungnya akan dikatakan bahwa Ismail tidak punya hak kenabian. Kalau sang putra Ismail tidak punya hak kenabian, ya, padahal dari Kanjeng Nabi Ismail lah nanti lahir bangsa Arab dan nanti akan menurunkan Nabi terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang notabene dia menyampaikan Islam, berarti Islam menjadi tidak valid sebagai anak-anak Abraham. Logika yang mereka bangun begitu. Dan aku telah membantah itu. Kemarin kebetulan kita membicarakan tentang sunat. Dan sunat itu adalah sebuah syariah teologis yang diambil dari seadanya Kanjeng Nabi Abraham. Ya. Nah, sekarang sunat sudah kita tidak bicarakan lagi gitu. Kita bicara ke yang selain sunat. Terus begini, guru ngajiku itu, aku punya 3 guru ngaji Al-Quran itu. Yang satu itu bilang bahwa Islam itu bukan agama, gitu. Jadi guruku yang satu ini, ya nggak apa-apa lah, memang pemikirannya begitu. Dia maunya Islam itu din gitu. Jadi Islam itu din, dia nggak mau Islam itu agama gitu. Ya menarik juga. Oke lah, biarin saja. Jadi bagi aku berbeda dengan guru itu sesuatu yang biasa dan itu mengasihkan. Jadi demokrasi. Jangan sampai ada feodalisme di bidang pendidikan, di bidang mencari ilmu gitu. Jangan ada gitu. Cuman selalu menghormati guru itu sesuatu yang harus, tetapi tidak harus mengikuti apa kata guru, karena guru juga bisa salah dan kita boleh-boleh saja berbeda pendapat kepada seorang guru gitu. Itu sah. Jadi begini, anak-anak Abraham itu ya, itu menjadi begini turunannya. Ini Yahudi. Sebentar, kalau nulis sering salah. Ini Yahudi, ini Nasrani, ini Islam. Nah, ya. Yang ini kemudian nanti sejarahnya panjang, bermetamorfose menjadi Kristen. Kemarin juga sekilas kita bahas Paulus dan kita sekilas membahas tentang Kristen meskipun belum tuntas. Dan memang bukan waktunya untuk membahas Kristen, ya. Oke, beginilah anak-anak Abraham. Ini Yahudi, Nasrani, Islam. Ini anak-anak Abraham. Artinya 3 agama ini tidak bisa berpisah dari ketokohan seseorang yang bernama Abraham. Tidak bisa. Semua menggantungkan teologisnya kepada Bapak Abraham ini. Ya. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Cuman begini, yang asiknya lagi, juga berbeda dengan guruku. Aku dengan guru Al-Quranku itu berbeda. Ada 3 guru. Yang 2 berbeda jelas, yang 1 masih status quo lah. Kalau menurut 2 guruku dan menurut salah satu aku bilang ya ustadz lah di video YouTube aku pernah lihat gitu sekilas bahwa semua agama nabi-nabi itu semua agamanya Islam gitu. Jadi mereka tidak mengakui ini, tidak begini grafiknya tidak begini. Jadi semua nabi-nabi itu Islam. Jadi mulai Nabi Adam sampai agamanya Islam gitu. Kalau aku kan enggak. Aku membagi bahwa
di sini tuh dinullah, agama yang berasal dari Allah, dinullah, ya. Nah, baru nanti terbagi menjadi Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, tiga-tiga ini kita berbicara dalam taraf originalitas ya. Kalau masalah nanti itu sudah terselewengkan Yahudi yang sekarang atau Nasrani yang Kristen sekarang itu apakah masih original, itu hal lain ya. Aku berbicara pada tataran asalnya dulu ya. Jadi ini Yahudi, ini dinullah, Nasrani juga dinullah, Islam juga dinullah gitu. Cuman guruku dan ada beberapa pendapat dan sepertinya itu mainstream ya pendapat itu. Nggak begini grafiknya. Jadi semua nabi-nabi itu Islam. Ini. Islam semua. Gitu. Nah ini. Jadi ini nggak ada. Bagiku itu sesuatu yang menarik. Ya biarlah berkembang begitu. Nanti kita bahas apakah benar Allah itu hanya menurunkan satu agama dan namanya Islam. Nama ya, bukan nilai. Nama yang aku bilang. Bukan nilai. Ya. Kalau aku tidak sebagai nama bahwa dinullah itu agama yang dari Allah itu ada tiga, ada Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai nama, bukan sebagai nilai. Lalu di mana perbedaan ini terjadi? Sementara ada yang mengatakan bahwa semua nabi-nabi itu beragama Islam, otomatis agama dulu juga cuma satu namanya Islam yang dari Allah. Itu perbedaannya di sini. Ya, aku jelaskan dulu kerangka berpikir dasarnya, belum kita masuk ke inti. Jelasnya antara Islam dan Muslim. Nih, ya. Di sini nanti polemiknya itu di sini. Ya nanti kita bisa diskusikan dalam waktu tersendiri tentang Islam dan Muslim. Artinya kita masuk ke ranah lugotan, bahasa, gitu ya. Makanya di Al-Quran itu Yakob itu berbicara kepada anaknya, ya. Yakob atau siapa saya lupa, tapi ingat saya Yakob itu, janganlah engkau sekali-kali mati dalam keadaan Muslim sebetulnya. Kalau kita lihat teks Arabiannya, original teksnya itu Muslim. Cuman terjemahan itu menjadi sudah diintervensi sama si penerjemah menjadi janganlah engkau sekali-kali mati dalam keadaan Islam. Gitu. Karena si penerjemah sudah ada mainstream di pemikirannya ya bahwa Islam itu pasti Muslim, Muslim itu pasti Islam. Nah, apakah benar begini? Ya di sinilah letak nanti diskusinya, perdebatannya tentang apakah Allah itu hanya menurunkan satu agama saja yang bernama Islam atau ada tiga gitu. Kalau aku ada tiga seperti yang aku jelaskan tadi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Oke, makanya aku sebut anak-anak Abraham. Jadi anak-anak Abraham itu ada Yahudi, ya, Nasrani, dan Islam. Oke, kalau soal nilai itu aku jelaskan begini. Soal nilai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kacau ini, sudah lama ini, agak error kadang-kadang. Sebentar, semoga tidak error. Oke, begini. Islam sebagai nilai sudah ada pada agama-agama pendahulunya. Sebagai nilai loh ya. Sebagai nilai, Islam itu memang sudah ada pada agama-agama pendahulunya. Gitu loh. Tapi sebagai nama, Islam itu ya yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga Al-Quran ya. Ya. Al-Quran sebagai nilai sudah ada pada kitab-kitab pendahulunya. Sudah ada. Sebagai nilai loh ya. Tapi sebagai nama kan belum. Orang dulu kan belum mengenal ada sebuah kitab namanya Al-Quran. Kan itu dikenal setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Kalau sebagai nilai oke, gitu. Ya. Ini untuk memperjelas yang tadi itu sebelum aku masuk ke inti supaya kalian punya bekal untuk memahami apa yang mau aku sampaikan. Ya. Oke, contohnya begini. Di Quran surat Al-A'la ya. Quran surat Al-A'la ya. Ini surat ke 87 ya.
ayatnya 18 sampai 19. Ya, 18 sampai 19. Ini ya, 18 sampai 19. Aku bacakan ya. Sesungguhnya ini ya. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab Ibrahim dan Musa. Itu loh. Kitab Ibrahim itu maksudnya apa? Suhuf-suhuf Ibrahim. Musa itu maksudnya apa? Ya Taurat itu. Sesungguhnya ini itu apa? Ya, berita kehidupan akhirat yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Kalau Anda baca secara keseluruhannya kan, nanti Anda baca secara keseluruhan ayat ini, baru Anda fokus ke ayat ini. Begitu caranya mengkaji ya. Supaya cara pandangnya itu komprehensif. Baca seluruh suatu perikop lalu fokus ke ini gitu. Sesungguhnya ini, nah yang dimaksud ini adalah berita kehidupan akhirat yang disampaikan oleh Al-Quran terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa sebagai nilai. Tapi sebagai nama Al-Quran dulu ya belum kenal kan orang. Begitu juga agama, sebagai nama Islam dulu orang belum kenal gitu loh. Kenal setelah di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Oke ya. Aku itu sebagai dasar dulu ya. Itu sebetulnya nggak perlu kita kupas lebih tajam. Nanti kita lupas lebih tajam pada season tersendiri ya. Karena fokus kita akan menjelaskan anak-anak Abraham. Apa sih ciri-ciri dia disebut anak Abraham itu apa? Tuh, ya. Satu, ini sunat. Dan ini sudah selesai kita bicarakan kemarin ya. Dua, ini haji. Ya. Ketiga, ini kurban. Keempat, ini sholawat. Sholawat ya. Nanti ini ada name of the name. Bukan name of the name, sorry. Name on astagfirullah, aku kalau nulis jelek banget. Name on the name. Ini, wah ada pengumuman sepertinya itu dari desa. Name of the name ya. Sehingga sholawat itu kan penyebutan nama. Nanti kita akan bahas tentang name on the name ya. Selama ini siapa sih sebetulnya yang dimaksudkan teman-teman Kristen name on the name? Nama di atas nama itu siapa? Nanti implikasi penjelasan sholawat ini ada di situ ya. Penjelasan name of the name. Oke, kita bahas satu-satu. Sunat sudah selesai ya. Kita bahas haji sekarang. Haji. Oke. Begini. Semoga tidak terganggu ya. Ada pengumuman desa mungkin tentang keadaan yang sedang kita alami dengan wabah ya gitu. Jadi trilogis tauhid aku sebut trilogis tauhid ya. Trilogi tauhid. Siapa aja ini? Bapak Abraham ya, Ibunda Hajar dan putra Ismail. Is mendengar, Allah mendengar, Ismail begitu. Ya, nanti kalau Ishak itu tertawa. Ini triloginya yang dibangun oleh Bapak Abraham, Ibunda Hajar dan putra Ismail dalam membangun ketauhidan. Makanya aku kasih nama trilogi tauhid. Sebetulnya kalau kita lihat haji itu merupakan napak tilas. Kalau kita lihat orang berhaji gitu ya. Ya, kita bisa baca-baca dari buku-buku manasik haji atau penuntun melaksanakan ritual haji. Itu sebetulnya napak tilas sebuah perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Abraham, Ibunda Hajar dan Ismail sebagai sang putra. Jadi dengan demikian ya sudah jelas
bahwa Islam itu tetap berpijak kepada Bapak Abraham lewat haji ini gitu loh. Karena apa? Haji ini sudah diajarkan dulu dari Bapak Abraham, diajarkan ke sang putra Kanjeng Nabi Ismail. Selama perjalanan waktu Kanjeng Ismail sudah berakhir, itu kan perlu beberapa ratus tahun untuk sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam kekosongan waktu inilah ya Ka'bah itu yang dibangun oleh Bapak Abraham dan Ibu putra Ismail ya, yang diperbaiki, direnovasi ya. Nanti kalau kata yang membangun itu menjadi masalah juga gitu loh. Apakah memang yang membangun dari tidak ada terus ditata batu-batu itu oleh Bapak Abraham dan putra Ismail, atau awalnya memang sudah ada tinggal merenovasi? Itu juga masih dalam debatable yang cukup panjang ya. Tapi intinya aku mau sampaikan begini. Dalam waktu kekosongan antara Kanjeng Nabi Ismail sampai nanti kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad, itu haji ini, ibadah haji ini, itu pernah mengalami intervensi dari Arab-Arab pagan. Gitu loh. Arab-Arab pagan. Artinya ritualnya itu jadi aneh-aneh, diselewengkan gitu loh. Jadi ibadah haji itu ya bukan sebuah antropologis budaya dari Arab pagan yang dijadikan syariah dalam Islam, bukan. Ini tolong dipahami. Kalau nggak paham ini nanti menjadi salah pemahaman ya. Jadi seolah-olah budaya Arab pagan itu dimasukkan ke dalam syariat ibadah dalam Islam, bukan. Justru ibadah haji itu sudah ada sejak dulu, yaitu yang dilakukan oleh Bapak Abraham, Ibunda Hajar, dan Ismail sebagai trilogi tauhid ya. Kemudian setelah usainya kenabian Kanjeng Nabi Ismail, ada kekosongan waktu sampai Kanjeng Nabi Muhammad, tercemari oleh budaya-budaya antropologis Arab pagan itu. Maka ketika abad ke pertengahan atau awal ke-7 ya, Islam datang ya, di sanalah ritual haji ini dimurnikan kembali. Paham di sini? Jadi murni haji itu ya ibadah perintah dari Allah yang sudah dirusak oleh Arab-Arab pagan, terkontaminasi. Jadi dulu kalau tawaf itu sambil telanjang, dan patung-patung itu banyak karena orang Arab itu lain suku, lain patung. Kalau mereka pergi ke Sam, dari Sam pulang bawa patung taruh di Ka'bah. Nanti ada suku lain pergi kemana itu bawa patung taruh. Sampai berdasarkan sejarah 360-an patung. Ada yang bilang 365 patung. Karena yang disembah patungnya beda-beda gitu. Dan jangan lupa, mereka bukan tidak mengenal Allah loh ya. Sekali-sekali lagi, pagan Arab itu jangan disamakan dengan pagan Romawi dan pagan Yunani. Itu beda. Makanya dikatakan pagan Arab itu syirik, orangnya musyrik. Syirik itu artinya mencampur. Ya, mencampur dia. Artinya apa? Mereka sudah kenal sebuah nama Allah sebagai sesembahan pencipta langit dan bumi ini. Mereka sudah kenal. Tetapi mereka mencampur Allah dengan berhala-berhala yang lain. Makanya disebut syirik. Beda dengan pagan Romawi dan Yunani. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka langsung ke para dewa mereka. Gitu loh. Ya. Nanti yang ada juga manusia dijadikan dewa, itu yang namanya hipoteosis. Ada manusia dijadikan dewa, terus nanti manusia dijadikan Allah. Itu nanti kajiannya tentang hipoteosis. Apoteosis gitu. Ya. Di sana bisa kita kaji gitu. Jadi manusia yang dijadikan dewa terus berkembang, manusia dijadikan Allah itu. itu beda dengan Arab, dengan pagan Arab. Kalau pagan Arab mereka tetap tahu ada Allah dan dia sebagai pencipta,
Tapi dia mencampur dengan sesembahan-sesembahan yang lain, makanya musyrik. Musyrik itu mencampur ya. Kalau ini kita hubungkan dengan surat Al-Ikhlas, kadang-kadang orang tanya, kenapa disebut surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas? Ya. Kita harus tahu dulu bahwa kata ikhlas itu memang tidak ada, tetapi substansi dari ayat-ayat dalam surat itu menunjukkan sebuah ikhlas. Terus apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu artinya banyak. Ya, aku bacakan sini. Aku bacakan. Pertama, murni atau memurnikan. Tuh, bersih atau jernih, atau sampai, atau lepas, bebas dari, ya, atau selamat dari, atau memisahkan diri dari itu ya maksudnya, atau selesai atau habis. Kadang-kadang orang Arab bilang holas gitu kan, itu selesai atau habis ya. Jadi banyak, memilih atau menyeleksi. Terus ada lagi tanpa pamrih, atau ini misalnya dengan amalan ya. Oh dia ikhlas, oh dia tidak riya gitu loh. Tanpa pamrih ya, itu banyak makna dari kata ikhlas gitu. Nah, dari sekian makna ini kalau dihubungkan dengan surat Al-Ikhlas itu artinya murni, pemurnian, tidak mencampur. Lawannya syirik. Gitu ya. Nanti kita kaji juga secara khusus tentang surat Al-Ikhlas gitu. Oke. Aku sudah jelaskan tentang haji tadi ya. Secara historis seperti itu haji ya. Terus dalil alkitabiahnya itu di sini haji. Dalil alkitabiahnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ya. Surat 2 158 ya. Terus di Quran surat Al-Baqarah ini agak kesana lagi. Surat 2 196 sampai 203 ya. Terus satu lagi, ini subhanallah, bahkan haji itu menjadi nama sebuah surat ya. Ritual yang dari Bapak Abraham itu. Ini Quran surat haji. Ya, haji itu hajat, tujuan. Punya hajat apa kamu? Punya tujuan apa kamu? Berhaji bertujuan apa? Menapaktilasi sejarah trilogi tauhid yang disampaikan oleh Bapak Abraham, Ibunda Hajar dan Ismail. Contoh gampangnya sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Bagaimana gundanya hati sang bunda ketika sang putra Ismail minta minum, perlu air ya, akhirnya air Zam-Zam itu. Oke. Nah, ini suratnya panjang-panjang ini. Ini cuma satu surat, ini panjang, nanti kalian baca sendiri ya. Kalian baca sendiri. Aku yang mau bacakan yang ini aja. Yang ini lebih menusuk langsung ke Bapak Ibrahim. Kalau yang ini nanti baca sendiri ya. Al-Baqarah surat 2158, Al-Baqarah surat 2196 sampai 203 dibaca di Al-Qur'anmu. Aku akan bacakan jelaskan yang tentang surat Al-Hajj saja ya. Ini Al-Hajj itu surat 22 ya. Ayatnya 26 sampai 37. Ya. Oke. Aku bacakan di sini. Supaya cepat. 22 surat 22. Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, ya, dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan, ya. Lihat kalimatnya, memperserikatkan sesuatu pun dengan aku. Jadi Allah itu tidak berserikat dan tidak mau diserikatkan. Itu konsep tauhid itu, ya. Dan sucikanlah rumahku, Ka'bah ini ya, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Di dialognya dengan Bapak Ibrahim. Berikutnya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Berserulah.
ayo haji, kira-kira gitulah. Sampaikanlah perintah haji itu kepada manusia, ya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya tentunya refleksi alat transportasinya pakai era dulu ya. Kalau misalkan Al-Qur'an turun sekarang ya naik buruk, naik Boeing 747 kan gitu ya. Naik pesawat terbang atau naik kapal laut gitu ya. Karena ini era dulu ya. Jadi supaya tidak terjadi anakronisme, nanti aku jelaskan apa itu anakronisme ya. Maka dia disebut, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai dengan onta yang sangat kurus. Maksudnya itu menggambarkan jauhnya tempat tetap ditempuh sampai ontanya kurus, gitulah. Ini bahasa sastra yang kemarin aku sudah jelaskan. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh, gitu. Oke. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari haji ya, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian yang lain ya, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir gitu. Maksudnya hewan ternak itu ada yang bisa disembelih, ada yang bisa dikendarai begitu. Kalau dulu kan belum ada pabrik sepeda motor, mobil, pesawat, belum ada. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf keliling di rumah yang tua itu, Ka'bah, Baitullah, Bait Allah. Ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Jauhi berhala-berhala itu. Yang itu udah disingkirkan semua, jauhi. Nah, tapi konteksnya ini bukan hanya konteks dulu saja, sekarang pun kita harus menjauhi berhala. Ya, berhala itu Allah itu ya Allah itu berhala, artinya jangan berhala dengan yang bukan Allah. Gitu. Ya. Kemudian yang 31 dengan ikhlas, nah kan muncul kata ikhlas kan. Aku sudah sebut tadi surat Al-Ikhlas. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan, tidak mempersirikatkan, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia itu tidak mau dipersekutukan, gitu loh. Satu ya satu, tunggal ya tunggal, nggak ada main sulap di sini. Itu anak kecil aja tahu lah kalau satu itu satu, kalau tunggal itu tunggal, ya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kata-kata sastranya sangat indah, perumpamannya sangat indah. Perhatikan, ya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Tuh kalau orang syirik, ya, maka harus ikhlas. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Oke ya. Sampai 37 ini, aku kira itu aja yang penting ya. Aku aja yang nanti kamu bisa baca berikutnya sampai ke selesaikan ke 37 ya. 34, aku perlu yang ke-34. Ini. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Tunggal. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Tunggal, Tuhan itu Tuhan yang Maha Tunggal. Ya, nanti supaya cepat. Yang 37 nanti baca sendirilah ya. Intinya seperti itu. Jadi haji itu menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Abraham atau Ibrahim. Tuh. Ya. Sekarang kita jelaskan yang lainnya, yang haji sudah ya.
Sebentar, aku nggak bisa minum ini, lagi libur. Seharusnya minum. Haji sudah, sekarang kurban ya. Kurban. Nanti kita kan kurban nanti. Di sini ya, kurban. Ini di surat Quran, surat Al-Kausar. Ya. Surat 108 ayatnya 2. Ya. Ini anak-anak kita yang masih kecil-kecil sudah pada hafal nih, cuman pendek ayatnya kan. Bagaimana bunyinya gini? Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nih, berkorbanlah. Ya, melaksanakan sholat apa? Idul Adha. Ya, Idul Adha. Setelah itu korban. Ini dia. Haji, oke, sudah aku jelaskan. Kurban, oke. Kurban ini menapaktilasi apa? Korbannya Kanjeng Nabi Ismail. Dan itu jadi perdebatan, Ismail atau Ishak yang dikorbankan. Itu kan asik juga, nanti kapan-kapan kita bahas. Nih, menapaktilasi. Jadi nanti kami sekitar beberapa bulan ke depan, kemarin sudah Idul Adha, kemarin sudah Idul Fitri, sebentar lagi Idul Adha, kami akan melaksanakan sholat Id dan berkorban. Dulu. Ini ritual Bapak Abraham semua ini. Ya. Ini semua ritual Bapak Abraham. Dulu. Oke. Korban sudah. Aku lanjutkan lagi. 4 berikutnya sholawat. Sholawat di mana ya? Semoga kalian tetap bisa lihat. Di sini aku tulis sholawat. Ya. Ya. Sholawat. Begini aku jelaskan dulu ya. Sesungguhnya Islam ya. Islam itu sejatinya adalah gabungan 2 milah. Dari milah yang dibawa oleh Bapak Abraham dan digabungkan dengan milah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Kita bisa dapatkan informasinya itu di Quran surat An-Nisa 125. Bentar, di mana ini? Aku hapus ini ya. Ya, kalau kita punya tempat luas enak, bisa nulisnya bisa. Jadi semua bisa terpampang, gampang dipelajari. Aduh. Ya. Milah Abraham terus milah ini Bapak Abraham ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ini Islam. Ya. Suratnya Quran surat An-Nisa _4 125. Ya. Aku bacakan. Aku bacakan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Siapa maksudnya? Kanjeng Nabi Muhammad. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Jelas kan? Jadi kalau aku bilang bahwa Islam itu anak-anak Abraham itu sesuatu aksiomatis yang tidak bisa dibantah. Gitu loh. Aku baca lagi suratnya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad ya. Sedang dia, Kanjeng Nabi Muhammad, mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Subhanallah, alhamdulillah. Ini sebuah bukti bahwa Islam itu tidak lepas ikatannya terhadap keimanan Abraham. Itu loh. Ya.
Mantap kan? Tuh. Dan tentang bagaimana Islam tetap berpijak kepada keimanan Abraham kemarin sudah aku jelaskan ya di video yang terakhir tentang sunat. Ya. Oke. Dari ayat di bawah ini sebagai penegas, makanya sholawat itu atas dua nama. Sholawat itu atas dua nama karena dua nama ini menjadi uswatun hasanah. Semua nabi baik, tapi yang menjadi super baik, super hasanah, super uswatun dua ini. Kalau tidak baik masa jadi nabi? Kan ya enggak. Ya, semua itu nabi baik, tapi di antara yang paling baik itu yang menjadi uswatun hasanah dua ini. Yaitu Bapak Abraham aduh tulisannya salah terus, mohon dimaklumi ya. Tulisannya salah terus. Bapak Abraham dan Kanjeng Nabi Muhammad, dua nama ini. Makanya nanti aku bilang nanti kita akan mengkaji name on the name, nama di atas nama itu siapa. Benarkah Yesus itu name on the name atau nama di atas nama? Nanti kita bisa uji. Tapi nanti ya, sabar dulu, kita selesaikan ini dulu. Dua nama ini yang selalu disebut dalam Islam. Apa? Dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ya. Apabila engkau tidak sholat, maka agamamu runtuh. Bukan agamanya yang runtuh, agamamu. Keislamanmu itu runtuh kalau kamu nggak sholat. Kalau kamu meninggalkan sholat yang 5 ini ya, nanti kamu baca, tapi di Facebook sudah aku tulis, kalau di YouTube belum. Ya. 5 sholat ini, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin, yang diikat oleh khomsa sholawatin yaumil wal lailatin ini, ya, siang dan malam. Yang kalau kita hitung dengan jam itu, kita konversi menjadi jam itu 24 jam, itu sholat 5 itu. Atau 5 sholat itu. Ya. Satu kali kamu tinggalkan dengan sengaja atas kesadaranmu, hukumnya apa? Kafir. Artinya, betapa pentingnya sholat di dalam Islam, sampai-sampai dia disebut tiang agama. Pembeda antara Islam dan kafir itu ya di sholat itu. Ya. Nah, terus yang paling aku mau tekankan, di dalam sholat, tanyalah orang Islam siapa aja kamu cari, mesti dia bersolawat atas Abraham dan Muhammad. Kalau teman-teman yang ketat, yang tekstual, mereka tidak menambahkan Sayyidina. Itu pertarungan klasik lah ya. Tapi kalau aku menambah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad. Setiap sholat itu di tahiyatnya membaca itu. Sholat itu penting dalam Islam. Nama Bapak Abraham tetap kami bawa. Itu loh yang mau aku sampaikan. Kenapa dua ini dijadikan rujukan sebagai sholawat? Ya, karena dua ini sebagai uswatun hasanah, contoh manusia yang baik. Masalahnya kita jarang tahu apa arti itu sholawat. Ini repotnya. Kenapa? Ngajinya dari dulu ya ngaji begitulah, ya begitulah, ya begitulah, ya begitulah. Jadi dari begitu ke begitu ke begitu dan akhirnya cuman begitu. Di sini ada teman, aku sih sengaja menggoda ya. Karena aku sudah bisa ukur dia pasti tidak bisa menjelaskan. Di sini ada kelompok solawatan namanya, jadi pakai musik gitu ya. Katanya nanti cak, mau kemana mas gitu? Iki loh katanya solawatan gitu. Alat musiknya yang terbang ya, sudah dibawa. Terus aku iseng tanya, solawat kuwi apa sih? Gitu. Solawat itu apa? Gitu. Bingung dia, nggak bisa jelaskan. Solawat sama gini-gini. Solawat, ya solawat. Oh, ya sudah. Aku nggak perlu teruskan karena aku memang menguji dan aku sudah menduga dia tidak tahu. Itu salahnya kita beragama secara romantisme saja, tapi tidak beragama secara rasionalisme. Secara ide pemikiran, ismu itu pemahaman pemikiran. Seharusnya agama itu dikembangkan atas dasar pemikiran. Tapi ya nggak apa-apalah, karena tidak semua orang mampu berpikir secara cerdas. Karena tergantung dari tingkat pendidikan, latar belakang,
pergaulan banyak. Tapi alhamdulillah teman-teman kita sudah Islam dan mereka rajin bersolawat. Meskipun ditanya solawat itu tidak tahu. Apakah dia sendiri yang tidak tahu? Banyak orang-orang yang tidak tahu apa arti solawat. Solawat solu, solat, membentuk, bentuklah dirimu. Makanya ketika mengartikan, mengartikan surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 66 itu terjemahan Depak bermasalah itu. Bermasalah terjemahan Depak itu. Solawatnya juga tidak diterjemahkan. Jadi ada orang-orang Islam yang belum tahu berargumentasi begini. Dan itu sebetulnya bahaya. Nabi Muhammad itu unggul, tapi dia tidak boleh melebihi Allah. Hati-hati kalian. Ada yang berargumentasi begini. Gusti Allah menyuruh kita sholat, Gusti Allah tidak sholat. Gusti Allah menyuruh kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Gusti Allah menyuruh kita zakat, tapi Allah tidak zakat. Gusti Allah menyuruh kita haji, tapi Allah tidak haji. Gusti Allah menyuruh kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, tetapi Allah pun bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini di masyarakat kita berkembang. Kalau ini ditangkap terhadap orang-orang yang di luar Islam, kan menjadi bahaya. Karena apa? Karena Anda berpijak pada terjemahan yang salah atau terjemahan yang belum lengkap. Apa sholawat itu? Itu loh. Ya? Tapi untungnya di dalam Islam bahwa Al-Quran itu terjaga. Yang bermasalah terjemahannya. Kalau kita mencari sebuah makna yang benar daripada surat Al-Ahzab 3356 ini ya. Aku catat ya. Surat 3 sebentar. Surat 3356 ini ya, Quran surat Al-Ahzab ini tentang sholawat ini, ya, ini banyak yang tidak mengerti apa arti sholawat. Nanti akan kita bicarakan secara khusus tentang ayat ini, ya. Sekarang ini aku hanya ingin kasih tahu aja sama kalian, kenapa dua nama besar Bapak Abraham dan Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi dua nama yang selalu kami bawa dalam sholawat di setiap sholat kami. Ya, artinya ketika muncul nama Abraham, bagaimana kami itu tidak bisa lepas dari Abraham. Islam itu tidak pernah lepas dari Abraham. Jadi dia punya hak sebagai bukti yang aksiomatis. Ngerti nggak kalian aksiomatis? Kalau nggak ngerti repot, nanti aku jelaskan. Bahwa Islam itu anak-anak Abraham secara sah. Itu loh, ya. Sekarang aku jelaskan kenapa dua nama ini muncul sebagai bentuk sholawat. Nih, ya. Pertama, surat. Oke, aku hapus ini ya. Pertama, Quran surat Al-Muntahana. Kalau tulisannya jelek aku kasih nomor ya. Nomor 60, suratnya, ayatnya 4. Karena tulisanku jelek, lebih jelek tulisan dokter. Bayangkan kalau aku dulu kuliah jurusan kedokteran. Tulisannya seperti apa. Agaknya maklumilah kalau kadang-kadang apa yang diucap, apa yang ditulis salah, kurang A, kurang U, kurang 1 huruf, 2 huruf gitu ya. Karena kecepatan berpikir itu lebih cepat daripada kecepatan menulis. Begitu juga mengucap. Di kemarin itu ada yang aku sepertinya salah ucap. Maksudku begini, Philip Kahiti itu orang Barat, bukan orang Arab. Tetapi buku tentang sejarah bangsa Arab kemarin itu ditulis atas tulisan-tulisan Ibnu Hisham, itu yang mau aku sampaikan. Setelah aku lihat ulang, loh kok salah ucap ini. Tapi kalian ngerti lah maksudku ya. Oke, aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muntaha, yaitu surat nomor 60 ayatnya 4. Begini bunyinya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Panjang ini, bla 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 ya. Oke deh, aku bacakan semua. Panjang dikit nggak apa-apa ya. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu, Kanjeng Nabi, ya. Pada siapa? Pada Bapak Ibrahim.
Dulu. Dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, kembali ini berbicara tentang ketahuitan ya. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Beriman kepada Allah saja. Jadi benar-benar ditekankan tauhid. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Itu katanya kanjeng Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau lah kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Itu secara penuh. Tapi yang perlu aku sampaikan ke kalian semua, ya, sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu. Mu itu ya kalau dulu yang apa kanjeng Nabi Muhammad ini tentunya kepada kita juga semua. Ini kan kita bawa ke era kesinian ya. Artinya mu itu ya bisa kita juga. Kita meniru Bapak Abraham gitu loh. Karena apa? Dia teladan yang baik. Ya, Bapak Abraham itu suatu contoh idol apalagi ya? Contoh idol apa namanya ya? Aku kurang lupa satu lagi apa, ada contoh yang pas gitu ya. Master plan gitu ya. Kalau perumahan itu jual rumah, garap rumah kan dia bikin satu rumah dulu. Nah, ini contohnya, rumah contohnya ini. Jadi contoh manusia teladan yang baik itu ya Bapak Abraham itu. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang di surat Al-Ahzab 21. Quran surat Al-Ahzab ya, surat 21. 33, sorry. Surat 33 nomornya 21. Ya. Apa katanya? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad, suri teladan yang baik bagimu. Ngomongnya ke kita. Hei manusia-manusia, bagimu telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Bahasa lepasnya gitu. Ya. Jadi, dua contoh ini, dua contoh manusia termulia ini Allah jadikan prototipe. Aduh, aku baru ingat. Prototipe sebagai manusia yang hasanah, yang baik, itu ya dua nama ini. Maka dia dibawalah namanya dalam sholawat, yaitu Bapak Abraham dan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tidak terpisahkan dalam sholawat yang kami ucapkan, yang Islam ucapkan setiap sholat. Dulu, ya, paham di sini ya? Coba, paham belum? Setiap sholat itu selalu kami bacakan, ya. Hanya sebagai introduction aja untuk yang berikutnya. Ada berapa jumlah umat Islam di dunia ini? Itu satu. Yang kedua, berapa kali umat Islam sholat? Berapa kali umat Islam azan di dunia ini? Ya. Terus nanti itu ya kita akan tahu. Ini bocoran aja ya, nanti kita bahas tersendiri. Ini bocoran untuk kamu aja. Jadi nanti ada kita rings lah, kita statistik ada nama. Ini kan nama semua ini. Ini nama semua ini. Apa? Gusti Allah. Ya, ada nama Abraham, Ibrahim, Abraham. Astagfirullahaladzim, tulisannya jelek. Abraham. Ada nama Yesus. Udahlah, gampangnya aku pakai nama Yesus, Kanjeng Nabi Isa ini ya. Yesus. Ada nama Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti dari sholawat itu tadi kita bisa uji. Yang name of the name itu apakah Allah, apakah Abraham, apakah seperti klaim teman-teman Kristen Yesus, apakah Kanjeng Nabi Muhammad? Mana yang nama di atas nama itu yang kalian bilang di sini? Ya, name on the
name itu yang mana sebetulnya dari yang tadi itu nanti kita akan bahas di kajian berikutnya. Tapi setidaknya aku hari ini sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa Islam itu adalah anak-anak Abraham. Sudah aku jelaskan ya. Sekarang tinggal bagaimana kalian memahami jelasan-jelasan itu ya, dengan parameter tadi ya. Sunat sudah aku jelaskan. Berikutnya haji. Kalau sunat sudah 4 episode yang lalu. Haji tadi sudah. Kurban sudah. Sholawat sudah. Jadi clear sudah. Sampai sini kajian dari aku dan semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.